Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R Widyastomo dengan saya Rifki. Halo teman-teman dan para pemirsa sekalian. Di depan kita ini ada sepeda lipat Odyssey. Odyssey tipenya Roxas 8.0. Nah, sepeda ini adalah sepeda lipat Sally ukuran ban 16 inch ya. Jadi ini sepeda milik customer saya, ini rencananya mau diganti hubnya atau diganti dengan free hub. Karena bawaan Odyssey ini hubnya itu masih pakai hub model ulir. Nah ini 8 speed tapi masih ulir ya teman-teman. Jadi dia masih hubnya tuh model drat. Depan dan belakang, ini untuk belakang, ini untuk depannya. Nanti saya juga akan bercerita kenapa sih alasannya orang itu mengganti free hub dengan free hub yang model spline kayak gini. Nah ini kalau ini kan tipe kaset ya, jadi kasetnya tuh nanti atau kaset atau sprocket nanti masuk ke sini, sloop gitu modelnya. Kalau itu masih model ulir. Nah ini mau diganti pakai free hub dari Raze Pro 6 Paul. Nah jadi teman-teman di sini saya mau bercerita dikit ya. Jadi kenapa sih banyak orang yang ingin mengganti free hub? Ini dari pandangan saya ya teman-teman. Kalau kita menggunakan free hub yang seperti ini, kaset teman-teman, tentunya ini akan mengubah performa sepeda dalam hal kualitas dalam berkendara. Nah, maksudnya kualitas dalam berkendara itu gimana sih? Jadi, free hub ini, dia mempunyai 4 bearing, teman-teman. Jadi, bearingnya tuh ada 4. Di sini, 1, 2, 3, 4. Jadi, 2 di bagian shell hubnya, terus 2 lagi di bagian spline, di sini nih. Spline tuh yang warna gold ini nih. Jadi, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan di hub-hub model ulir yang model lama gini, bearingnya itu cuma 2. Dan itu bearing GO3 teman-teman. GO3 atau sarang, bisa yang cartridge atau sarang, atau bisa juga loose ball atau GO3. Nah, ini biasanya di tempat letaknya di sini sama di sini, 1. Nah, sedangkan di bagian ini nggak ada bearing teman-teman. Tapi bearing kecil-kecil, ini biasanya ada di freewheel-nya. Nah, oleh karena itu tentu dari segi performa, free hub ini lebih loncer dibandingkan hub freewheel teman-teman. Oleh karena itu sepeda-sepeda biasanya yang 3 juta ke atas sudah pakai free hub. Ini menyebabkan harganya tentu menjadi lebih mahal daripada sepeda yang menggunakan hub ulir. Itu yang pertama teman-teman. Jadi secara performa untuk goes juga lebih enak, lebih loncer. Untuk di coasting ya terutama lebih lancar. Nah itu yang pertama teman-teman. Secara performa pasti lebih beda dibandingkan hub ulir. Terus yang kedua, hub free hub seperti ini punya namanya Paul atau ada yang ratchet juga. Jadi Paul atau ratchet ini biasanya itu jadi pelatuknya itu gigitnya lebih cepat teman-teman. Jadi lebih engagement atau tik-tiknya tuh lebih rapat nih. Tuh. Jadi ketika awalan dari berhenti ke goes itu cepat banget responnya. Tek 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 gitu. Jadi ini yang membuat banyak orang mengganti free hub karena alasan itu teman-teman. Jadi engagementnya tinggi, lebih responsif ketika dari stop, terus langsung goes itu lebih gigit. Nah itu alasan kedua teman-teman. High engagement ya. Mungkin nanti untuk penjelasan engagement saya tulis di deskripsi lebih jelasnya ya teman-teman. Atau nanti di kolom komen. Nah terus yang ketiga teman-teman. Alasan ketiga itu biasanya orang ganti free hub itu karena alasan suara buzzing atau suara jangkriknya itu yang seperti kita kenal ya. Jadi suara ini nih. Nah, ya sebenarnya namanya bukan suara jangkrik teman-teman, tapi ini adalah suara gesekan antara pelatuk sama ratchet, gigi-gigi ratchet yang ada di dalam hub shell. Jadi itu yang menyebabkan bunyi teman-teman. Jadi si pelatuk itu kan kena per, jadi bunyi tek 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 gitu ketika digoes ke belakang. Atau sedang di coasting, sedang tidak digoes. Nah itu suara itu buat beberapa orang atau kebanyakan orang senang dengan suara itu gitu. Jadi kalau biasanya orang senangnya suara tawon, jadi Paulnya tuh lebih banyak biasanya. Nah ada yang tahu suka tawon, ada yang suka jangkrik. Nah itu yang ketiga ya teman-teman. Terus yang keempat biasanya dari segi estetika. Nah free hub itu punya berbagai macam warna, ada hitam, biru, merah, gold, ada silver. Jadi warna yang anodized itu yang banyak pilihannya itu membuat jadi sepeda itu lebih kepada preferensi si ridernya sendiri. Jadi ada yang suka warna merah kayak gini, ada yang suka warna gold, jadi lebih atraktif lah ya.
Nah, itu sekedar info teman-teman kenapa orang itu senang ganti free hub. Tapi yang terutama itu adalah nomor 1, itu segi performa, karena dia itu bearingnya 4, sama yang alasan kedua tadi, high engagement itu. Jadi responnya cepat ketika gigit untuk awalan. Jadi responsif dibandingkan free wheel, jauh teman-teman. Makanya orang ganti free hub. Nah, itu tadi alasan-alasan apa aja yang kenapa orang itu suka ganti free hub. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hal apa yang perlu dipahami atau diketahui sebelum kita mengganti free hub, teman-teman. Misalkan nih sepeda kita ya, sepeda Sally. Nah, tentunya misalkan kita mau ganti free hub. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, yang perlu dilakukan yang pertama adalah kita harus mengetahui, kita lihat dulu bagian rodanya, teman-teman. Nah, ini menggunakan rem V-brake atau rim brake atau disc brake. Nah, kita bisa lihat di sini ada rotor, berarti ini adalah sepeda dengan disc brake alias pengereman disc ya. Itu udah kunci pertama. Jadi kalau mau cari free hub, cari yang ada dudukan buat rotor ya. Ini pakai 6 bolt. Kebetulan ini juga ada 6 bolt. Jadi harus pakai yang 6 bolt seperti ini. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Terus yang perlu kita ketahui selain disc apa rim brake, kita harus tahu jumlah ruji rims bawaan sepeda kita. Jadi ini kalau teman-teman nggak tahu, ini kita harus hitung dulu teman-teman. Di marketplace atau di pasaran itu banyak free hub itu bermacam-macam lubangnya. Ada yang lubang 24, 20, 28, 32, 36 bervariasi teman-teman. Jadi kita jangan sampai salah beli, karena kalau sampai salah beli nanti malah nggak bisa dipasang, malah sayang gitu. Jadi kita harus tahu dulu lubang yang ada di rim ini ada berapa. Lubang apa? Lubang ruji. Nah, kita hitung dari pentil ini. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 27, 28. Nah, di sini kita udah menemukan nih ya, free hub berapa hole yang perlu kita beli. Jadi kita perlu beli yang 28 hole. Nah, di marketplace banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari yang di sini, kebetulan rim kita yang mau ganti ini 28. Nah, ini yang free hub yang di depan saya yang merah ini, dia lubangnya 28. Jadi sini 16, ini namanya flange ya, flange hub. Sini 16, sini 16 juga. Jadi totalnya 28. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih 2 poin ya. Tadi yang pertama disc brake, yang kedua adalah jumlah hole-nya, 28 hole. Nah, cukup mengetahui 2 hal itu, teman-teman udah bisa membeli hub yang dibutuhkan, teman-teman. Dan yang ketiga tentu ini adalah warna. Ini masalah selera ya, teman-teman. Ini dibalikin ke om-om sekalian, terserah mau warna apa. Nah, jadi jangan sampai salah, itu yang 2 itu krusial banget. Disc sama lubang di rims. Itu jangan sampai salah, jadi harus sama persis. Nah, terus teman-teman ada yang perlu diketahui lagi. Yang perlu diketahui adalah lebar OLD dari jarak antara frame kiri sama kanan itu harus teman-teman ketahui. Jadi di frame belakang sama di fork depan. Jadi apa sih jarak OLD? OLD itu panjangannya overlock nut dimension. Jadi biasanya kalau sepeda ada yang 100, 142, ada yang 148, bus. Jadi macam-macam. Jadi kita cara mengetahuinya gimana? Kalau teman-teman punya Sigmat digital bisa ukur ini jarak antar fork berapa. Coba misalkan gini ya, saya kasih contoh. Kita akan mengetahui berapa sih jarak overlock nut dimension atau OLD-nya. Nah, ini apa sih overlock nut? Nah, overlock nut dimension tuh dari sisi kiri, ini drop out ya. Jadi hitung drop out kiri sama drop out kanan tuh lebarnya berapa teman-teman jaraknya. Ini harusnya 135 biasanya, atau 130. Nah, ini 132 teman-teman. Jadi ini pakai hub yang 135. Ini agak dibengkeng dikit bisa. 132 mm. Nah, ini adalah lebar OLD teman-teman. Ini jangan sampai salah juga, ini krusial banget. Sekarang kita ukur si hubnya ya. Kita sudah dapat OLD dari dropout-nya itu 132. Tapi kalau pakai 135 harusnya bisa, agak dibengkeng dikit. Ini dari jarak kiri ke kanan ya. Nah, ngitungnya itu dari sini nih. Sampai sini. Nah, ini 136. Tapi harusnya 135 ya teman-teman. Ini agak error kayaknya si Sigmatnya. Jadi ini bisa teman-teman dimasukin ke si dropout-nya si Sally itu. Nah, seperti itu teman-teman. Coba sekarang kita tes ya, masukin. Nah, ini saya akan coba masukin. Nah, memang agak sempit, jadi harus agak dibengkeng sedikit, tapi nggak masalah. Nah, masuk teman-teman tuh. Jadi penting untuk mengetahui ukuran OLD ya teman-teman. Jadi gunanya seperti ini.
Kalau misalkan kebesaran, pakai yang 142 atau 448, nggak akan mungkin masuk, teman-teman. Ini buktinya bisa muter dengan sempurna. Oke, teman-teman, ini yang pentingnya juga ya, harus diketahui lebar OLD dari dropout frame, sama di fork yang depan juga seperti itu. Nah, teman-teman sekalian dan para pemirsa sekalian, itu adalah sekedar informasi dari saya untuk bagaimana cara mengetahui kalau kita mau ganti FreeHub dan alasan orang kenapa kalau pengen ganti FreeHub. Nah, itu sudah saya sampaikan. Semoga ini menjadi insight baru buat teman-teman yang belum paham manfaat dari FreeHub itu apa dan kenapa banyak orang yang suka mengganti FreeHub. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, langsung aja tulis aja langsung di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.